Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, materi hari ini tuh spesial banget. Ibaratnya kayak semacam blueprint atau panduan utama ala mentor buat kalian, ya kalian, para kreator super sibuk yang lagi mati-matiannya imbangin antara sekolah atau mungkin kerjaan full time dengan ambisi gede buat ngebangun channel YouTube impian. Oke, mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Merasa kewalahan menyimbangkan sekolah, kerja, dan jadwal upload? Kita semua pasti pernah ada di fase ini kan? Bayangin aja, kalian lagi pusing mikirin esai kampus atau laporan kantor yang numpuk banget. Di sisi lain ada suara di kepala yang terus ngingetin kalau hari ini tuh jadwalnya kalian buat ngedit dan posting video. Rasanya kayak ditarik dari dua arah yang beda, dan itu aslinya capek banget kan? Tapi tenang aja, karena kerja lebih cerdas, bukan lebih keras, itu super mungkin kok buat dilakuin. Di pembahasan kali ini, kita punya 6 poin agenda utama. Pertama, dilema kreator sibuk. Kedua, 5 pilar utama konsistensi. Ketiga, rahasia strategi content batching. Keempat, prioritas matriks Eisenhower. Kelima, workflow editing lebih efisien. Dan terakhir, jaga kewarasan, hindari burnout. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, dilema kreator sibuk, perjuangan kreator modern. Stres yang terus-terusan, jadwal upload yang bolong-bolong, gagal multitasking, sampai kelelahan kreatif alias burnout. Ini tuh ancaman yang nyata banget buat kita. Berdasarkan info dari materi yang kita bedah, banyak banget orang yang ngira kalau multitasking itu solusi ajaib. Padahal faktanya, nyoba ngerjain semuanya berbarengan, itu justru nguras energi otak abis-abisan. Otak kita dipaksa lompat dari satu tugas ke tugas lain secara non-stop, yang ujung-ujungnya malah nurunin kualitas konten dan ngancurin fokus. Jadi fix, kita butuh sistem, bukan sekedar sok sibuk. Nah, ngomongin soal sistem, kita lanjut ke bagian kedua, 5 pilar utama konsistensi, perjalanan linear pembuatan konten. Poin krusialnya di sini adalah, kalian benar-benar harus nguasain 5 tahapan ini secara berurutan. Mulai dari planning buat ngerencanain ide, scripting atau nulis naskah, shooting buat ambil video, editing, dan ditutup dengan posting. Rahasia para kreator gede yang nggak pernah bolong upload itu simple banget sebenarnya. Mereka paham kalau ini tuh langkah linear. Misahin tahapan-tahapan ini secara spesifik adalah kuncinya. Dan biar 5 pilar tadi nggak cuma jadi teori di kepala aja, sangat direkomendasiin buat ngelacak progres kalian pakai project management tools kayak Trello, Asana, atau Nifty. Lewat visualisasi tahapan kerja kayak gini, kalian bisa gampang banget ngecek deadline, ngitung seberapa berat beban kerjanya, dan ngelihat langsung mana konten yang butuh naskah, atau mana yang udah siap tayang. Ngebantu banget asli. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini dia senjata rahasianya. Rahasia strategi content batching. Gimana caranya produksi konten seminggu cuma dalam 1 hari? Jadi, apa sih sebenarnya content batching itu? Simpelnya gini, ini tuh teknik ngelompokin tugas-tugas yang sejenis, misalnya syuting semua video sekaligus ke dalam satu sesi kerja khusus biar kita bisa maksimalkan fokus dan efisiensi. Daripada kalian syuting, ngedit, dan nulis caption campur aduk di hari yang sama, mending dipisah aja. Coba bayangin seberapa banyak energi yang bisa dihemat. Kalian cuma perlu dandan, nata lampu, masang tripod, dan nyiapin audio 1 kali aja buat ngerekam 5-7 video sekaligus. Ini benar-benar nyegah otak kita dari kelelahan akibat gonta-ganti mode kerja. Nah, coba kita lihat simulasi jadwal mingguan ini biar makin kebayang seberapa realistisnya metode batching ini. Misalnya nih, kalian dedikasiin hari Senin dan Selasa khusus banget buat tag video atau syuting. Terus, hari Rabunya murni buat editing video. Lanjut hari Kamis, kalian fokus buat scripting dan nulis captions. Dan perhatiin deh hari Minggunya. Kalian bisa benar-benar istirahat penuh alias offline total dari kerjaan tanpa perlu ngerasa deg-degan. Karena semua konten kalian udah siap dan bakal tayang otomatis. Enak banget kan? Lanjut ke bagian keempat, prioritas matriks Eisenhower. Waktunya menyaring tugas harianmu. Tentu aja, namanya juga pelajar atau pekerja, pasti ada aja tugas dadakan yang tiba-tiba nongol. Lewat matriks ini, kita diajarin buat ngebedah tugas. Ada yang penting dan mendesak, yang artinya harus dilakuin sekarang juga. Lawannya adalah penting dan tidak mendesak, yang artinya bisa dijadwalin. Misalnya, kalau ada laporan kantor yang deadline-nya hari ini, yaitu penting dan mendesak, langsung kerjain. Tapi urusan kayak ngerencanain ide YouTube buat bulan depan, itu penting tapi tidak mendesak. Nggak harus dikerjain detik ini juga, tapi wajib banget kalian masukin jadwal biar nggak kelupaan. Terus buat sisa tugasnya gimana? Kalau ada tugas yang mendesak tapi tidak penting, kayak tiba-tiba harus ngirim barang, coba deh delegasiin atau minta tolong orang lain. Nah yang terakhir nih, buat hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting, contohnya kayak kebiasaan scrolling sosmed berjam-jam tanpa arah, itu harus dicoret.
eliminasi dengan tegas. Sebagai kreator sibuk, kalian benar-benar harus jaga boundaries dan melindungi waktu fokus kalian yang super terbatas itu. Kita beralih ke bagian kelima. Workflow editing lebih efisien. Mempercepat tugas terberat. Mari kita bedah bareng-bareng gimana alur kerja ini ngebantu banget. Menurut sumber yang kita bedah, workflow editing yang efisien tuh nggak dimulai dari timeline, tapi dari folder. Langkah pertama, rapikan dulu semua footage kalian di folder yang terstruktur. Habis itu susun rough cut. Di tahap ini cukup rangkai alur ceritanya aja, cuekin dulu urusan transisi atau warna. Kalau kerangka ceritanya udah solid, baru deh kalian perhalus dengan fine cut, moles efek, musik sampai warnanya. Misahin proses ngerangkai cerita dari proses moles visual, ini benar-benar ampuh buat nyegah kita buang waktu di revisi yang gak kelar-kelar. Oh iya, satu jalan pintas teknis yang wajib hukumnya buat dipakai. Berhenti mulai dari nol setiap kali kalian buka software editing. Serius deh, coba mulai gunakan color presets, text templates, dan save transitions. Simpan grading warna favorit kalian, bikin template teks yang standar buat judul, dan kumpulin transisi andalan kalian. Pakai aset digital yang udah disimpan ini, nggak cuma ngejamin visual channel kalian tetap konsisten, tapi juga bikin proses kerja kalian secepat kilat. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Jaga kewarasan, hindari burnout. Melindungi aset paling berharga kalian. Jujur ya, semua strategi dan trik teknis tadi bakal percuma kalau mental dan fisik kalian tumbang. Jadi untuk pencegahan burnout, mulai deh bangun stok konten cadangan yang siap tayang minimal untuk 2 minggu ke depan. Ini biar kalian punya ruang napas kalau jadwal tiba-tiba super padat. Terus, biasain ambil istirahat singkat tiap 2 jam kerja intens. Dan yang paling harga mati, berlakukan akhir pekan yang benar-benar offline dari layar. Istirahat itu wajib loh, bukan sekedar opsi. Otak yang fresh itu jauh lebih gampang diajak mikir buat ngeluarin ide-ide kreatif. Ada satu kutipan yang harus banget kita ingat dari pembahasan ini. Bekerja cerdas adalah tentang mengelola energi, bukan hanya waktu. Banyak dari kita yang terobsesi banget ngatur jadwal sampai kehitungan menit, padahal produktivitas yang sesungguhnya itu datang pas kita tahu kapan harus ngegas ngerjain tugas dan kapan harus benar-benar berhenti buat ngisi ulang daya tubuh kita. Jadi sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bisa jadi fondasi kalian. Apa sih sebenarnya tujuan utama kalian dalam bikin konten? Apakah buat ngedukasi orang lain, sharing cerita, atau ngebangun karir impian di masa depan? Pas kalian udah punya alasan yang super kuat, kalian bakal tahu kapan harus kerja keras dan kapan waktunya istirahat tanpa rasa bersalah. Pegang terus komitmen kalian, praktekin strategi yang kita obrolin hari ini, dan taklukkan jadwal kalian. Makasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.